recursive juga. Okay. Alright, sebentar. Saya close dulu window yang tidak saya pakai biar saya tidak bingung. Oke. Baik, ini diskusinya tentang sentence structure categories. Ada dua hal yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman nanti, tapi ini cukup menarik. So last week I found this new online resources to use syntax tree generator sama syntactic tree diagram. Ini keduanya ini semacam service di internet resource, internet website resource which can help you to learn better about tree diagramming. Di situ nanti kita akan belajar tentang bagaimana menyusun tree diagram. Ini sekedar contohnya, kita tidak praktikkan di awal, nanti ada salah satu yang akan kita praktikkan yang sisi kuning itu. Yang ini syntax tree diagram, syntax tree generator. Di syntax tree generator ini Anda pertama tulis dulu kalimat yang Anda mau di atas, terus kemudian Anda put brackets dan beberapa kode-kode semacam ini. Dengan Anda putting the brackets, terus kemudian codes semacam ini, nanti websitenya nanti akan memunculkan di gambarnya di bawahnya kalimat yang Anda pilih tersebut. Jadi misalnya ini saya ngarang sendiri, I like donuts and you like it too, kayak gitu. Ini to-nya cuman nggak muncul di sini. Kemarin sudah saya tambahkan to, cuma for some unknown reason it is not here. Jadi tidak muncul. Harusnya to ini akan muncul, misalkan to itu harusnya di sini nanti arahnya. Cuman dia tidak muncul di sini. I don't know why, but then kita akan coba nanti ini minggu depannya ini. Terus another website service which I would like to share is that this one, syntactic tree diagram. Ini tidak mengarang sendiri, dia sudah menyediakan kalimat di situ. Jadi kita tinggal mengikuti kalimatnya, memilih kalimatnya. Misalkan ini contohnya Juliet confessed her love. Terus kemudian Anda pilih note di sisi kiri ini, di situ ada S, ini sentence, VP, verb phrase, NP, noun phrase, and so on. Di sini ada semua. Anda tarik satu-satu, Anda tarik note banknya dulu, ditarik ke situ, terus kemudian nanti akan muncul lengan otomatis, garis otomatis, terus kemudian Anda drag hanya di ke bawah. Terus nanti bagian yang sudah benar dia akan ngasih centang hijau, kalau ada yang salah nanti dikasih silang merah. So, ini yang model kedua. Kita akan menggunakan yang ini dalam diskusi kita nanti. So next, sentence structure categories. Terus untuk update-nya yang tugasnya yang kemarin ada 49 atau hampir 50 lebih yang mengumpulkan dari dua kelas D sama G. Terus kemudian itu tadi ada beberapa yang masih sedikit bingung tentang bagaimana memetakan yang mana yang noun phrase sama mana yang verb phrase. Cuman mayoritas sudah paham tentang itu. So let's try it. So this one, the categories, which words have the same distributions and belong to the same category. The question would be, kira-kira kata apa yang distribusinya sama dan kategorinya sama? Kata apa dan apa yang kategorinya sama? Silakan, ada yang lihat di sini? Kira-kira kata apa yang kategorinya sama? Ada yang punya ide? So, saya contohkan di sini. Ini ada kata yang ada asterisknya.
ini berarti kata atau frase atau kalimat ini, frase atau ya frase yang ini itu salah. Terus kalau nggak ada tandanya berarti dia benar. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita typo di WhatsApp, itu kadang-kadang kalau kita mau mengoreksi, kita kasih tanda asteris terus dikasih koreksinya. Padahal itu kalau misalkan menurut linguistik sebenarnya itu salah. Justru kalau ada asteris bintang semacam ini, bukan asteris ya, bintang semacam ini, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang salah. Yang tidak ada itu berarti yang benar. Jadi di sini ada plans misalkan, plans, terus kemudian ada jokes. Ini dia kategorinya sama-sama kata benda. Terus kemudian kata to sudah jelas. Yang kita mungkin masih bingung misalkan dubious, rather, sama extremely. Ini yang mana dalam satu kategori? Nah, ada yang punya pendapat? Yang mana yang kategorinya sama? Silakan. Ada yang tahu? Apa yang kategorinya sama dengan dubious di situ? Ada nggak yang dubious ini kategorinya sama dengan dubious? Ada nggak? Silakan, dubious ini kira-kira kategorinya yang mana yang sama? Kalau ada yang bisa share, silakan. What do you think? Agvi, Alif, Amanda, Anissa, Atia, Aura, silakan. Ada yang tahu kategorinya yang sama dengan dubious? Ada nggak? Atau nggak ada? Ada atau nggak? Kalau rather, ada nggak yang kategorinya sama dengan rather ini? Kalau rather kayaknya sama-sama Extremely. Baik. Yang rather ini sama dengan extremely. Oke, rather sama extremely. Ini sama. Oke. Sehingga ketika kita tulis two rather plans dengan two extremely jokes, plans sama jokes-nya masih equal, two sama two masih equal, rather-nya sama extremely juga equal. Tetapi pada praktisnya mereka salah, kedua frase ini salah karena dia rather-nya itu sebagai apa? Apa dia part of speech-nya? Jenisnya dia apa? Kategori leksikalnya. Determiner. Determiner. Kategori leksikalnya itu adalah adverb, ya nggak sih? Ya, adverb. Yes. Ya, thank you. Thank you, Erica. Terus yang dia membuat salah di frase itu adalah karena adverb itu tidak bisa memodifikasi kata benda jokes atau plans. Sehingga adverb itu biasanya terletak sebelumnya adjektif atau kalau enggak sebelumnya adjektif, misalkan kita letakkan adverb-nya itu di sekitarnya verba, karena di sini enggak ada verba, jadi yang paling pas itu adjektif. Jadi kita akan lihat di sini contohnya ini to extremely dubious ini. Adverb setelahnya diikuti oleh adjektif. Ini yang apa? Bisa. Next. Jadi kategori tadi, setelah yang itu tadi saya bilang kategori, ini tadi ada bagian yang benar, misalkan seperti two plans, kalau ini two jokes benar.
Tetapi to extremely jokes tidak benar. Adverb tidak bisa menjelaskan atau memodifikasi kata benda. Nah, maka dari itu kita mengenal dua kategori di sini. Kategori yang pertama itu yang jenisnya lexical. Contohnya noun, verb, semacam bahwasannya extremely tadi merupakan adverb, rather itu merupakan adverb, jokes merupakan kata benda. Atau yang kedua phrasal, noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, adjective phrase, and so on. Nah, exercise independent study yang minggu kemarin itu mendiskusikan tentang phrase ini juga, noun phrase, verb phrase, and so on. Noun phrase bisa jadi satu kata, bisa jadi banyak kata. Jadi misalkan kalau ada kata two dubious plans are awful, gitu misalkan dua rencana yang membingungkan itu sangat jelek, misalkan ada semacam itu. Maka awful itu dia menjadi komplement, sementara two dubious plans, sebentar. Gini aja, yang ini aja saya ketik di sini coba. Ini aja yang udah. Two plans are obvious. Nah, bagian obvious ini kan dia bisa jadi komplementnya. Terus sementara two plans ini dia merupakan noun phrase-nya. Jadi ini noun phrase, terus kemudian verb phrase-nya adalah are obvious. Verb phrase-nya nanti dipecah lagi menjadi verb, terus ditambah dengan komplement, misalkan komplement obvious di situ. Two plans ini bisa diganti dengan sesuatu kata lain yang misalkan satu kata saja, misalkan they are obvious kayak gitu. They ini kan juga cuma satu kata. Jadi phrase itu tidak harus di atas satu kata. Tidak harus lebih dari satu kata. Bisa jadi phrase hanya terdiri dari satu kata. Yang penting dia sudah punya posisi misalkan sebagai subjek, maka dia bisa dikategorikan sebagai noun phrase atau verb phrase and so on. Itu dalam kajian sintaksis. Kalau Anda membicarakan grammar, bisa jadi yang ketika dimaksud di grammar itu namanya phrase itu harus kumpulan lebih dari satu kata. Misalkan seperti beautiful girl, handsome boy, and so on, itu phrase karena lebih dari satu kata. Tapi kalau misalkan satu kata saja, maka kita menyebutnya word. Itu biasanya kajian di grammar semacam itu. Jadi itu tadi kadang-kadang ada overlap sedikit antara grammar sama phrase. Terus kategori itu biasanya kita menyebut kategori misalkan seperti noun phrase and verb phrase itu satu didasarkan pada posisi. Kalau dia misalkan posisinya, misalkan kita punya subjek, terus kemudian ada verb, terus kemudian ada objek, misalkan semacam ini. Maka semua jenis NP bisa jadi dia hanya akan muncul di subjek, posisi subjek, atau posisi objek. Sementara VP itu dia bisa mencakup subjek, sebentar. Oke, salah ketik. Sementara VP, maka VP-nya itu nanti bisa mencakup VP itu bisa, adalah V plus NP, VP plus N, salah ketik, VP plus NP. Atau kalau lebih mudahnya, kadang-kadang kita menyebutnya sebagai V plus NP. Misalkan verb-nya terdiri dari satu kata saja, semacam itu. Jadi mereka harus punya function distribusi dan fungsi yang spesifik juga, sebagai verb kah atau sebagai subjek and so on. Kalau mereka kategorinya berbeda, misalkan seperti ini, misalkan kita bingung ya, kita rather di sini ini apakah satu kategori dengan dubious
maka kita lihat saja, misalkan two dubious plans, dia pas, bisa, tapi two rather plans, dia nggak bisa. Berarti dia mungkin tidak satu kategori. Jadi semacam itu. Lihat satu B dan satu C. Jadi semacam itu kita melihatnya satu kategori atau tidaknya. Oke, next kita jangan dulu. Oke, kita masuk ke noun dulu. Noun secara umum dibagi menjadi proper noun. Opposite-nya adalah common noun. Atau kalau tidak proper versus common noun, kita bisa membagi noun menjadi count versus must noun. Ini yang disebutkan di bukunya Barton and Roberts. So, kira-kira menurut Anda, sama mungkin bacaan yang Anda lihat di Barton and Roberts, apa sih definisi dari proper, common, count, and must noun itu? Silakan, ada yang mau share? What are the definitions of proper noun, common noun, count noun, and must noun? My answer. Ya, silakan Dela. Right. So proper noun is a noun that names a particular person, place, Right. or thing. Oke. Yeah. Contohnya seperti apa? Like New York, Friday, Right. or name, Betul. or Tom, like that, sir. Betul. Thank you so much. Berarti proper noun itu biasanya nama yang diisikan oleh seseorang atau untuk naming something. Sangat luas spektrumnya. Bisa jadi nama sesuatu yang abstrak, misalkan semacam PT, Tokopedia. Nah, itu juga proper noun karena nama. Atau sesuatu yang physically ada, misalkan bis pariwisata apa, kayak gitu, Juragan 99 dan macam-macamnya. So, something like that. Itu proper noun. Kata kuncinya biasanya kalau misalkan kita clue-nya itu yang paling mudah adalah capital letter. Capitalizing. Jadi kalau ada kapitalnya, biasanya itu masuknya proper noun. Jadi misalkan Friday seperti yang Anda bilang tadi, Friday atau nama kota atau nama desa atau misalkan nama kampus, UIN, Unisma, UM, UB, kayak itu semuanya proper noun. Regardless whether they are physically exist or abstract concept. So sesuatu yang abstrak misalkan cryptocurrency yang misalkan Ethereum kayak gitu, itu proper noun. Beberapa proper noun mungkin tidak dikapitalisasi, tapi umumnya jenis-jenis proper noun itu akan dikapitalisasi. Itu memudahkan. Kalau opposite-nya proper noun itu adalah common noun. Kalau common noun itu apa? Teman-teman, silakan. Ada yang mau lihat atau nyumbang ide? May I, sir? Ya, silakan, Firda. In my opinion, common noun are refer to people, place, or things in general, like chair or dog or teacher or etc. Betul. And betul most sekali. nouns are common nouns. Right. This is the largest category. Kalau misalkan komposisinya dibagi menjadi proper sama common, maka common ini adalah semua jenis kata benda, baik abstrak atau tidak abstrak, fisik, yang dia itu tidak refer ke satu spesifik tertentu. Misalkan matahari itu bukan proper noun, tapi pada dasarnya untuk menyebut nama. Cuman ketika misalkan kita refer matahari sebagai satu jenis nama bintang, maka kita anggap itu sebagai proper noun. So basically seperti itu. Kalau bintang itu jelas dia common noun, bulan common noun. Tetapi kalau matahari, saya tadi kembali ya, matahari pada dasarnya dia proper noun. Tetapi yang bulan bisa jadi dia refer to various things, karena bulan itu tidak selalu refer ke bulan yang kita punya, tetapi semua satelit itu juga masuk punya berapa bulan kayak gitu, punya berapa satelit. So biasanya kadang-kadang kita tidak nulis sebagai zat yang proper noun.
Itu pada dasarnya. Cuma kadang-kadang banyak orang yang menganggap itu hampir sebaliknya juga. Seperti matahari, walaupun cuma satu, banyak juga yang menganggap sebagai common noun. So basically, it's a bit difficult because the definitions is like merge to one another. Jadi mereka nyampur definisinya semacam. But you are right. This is the biggest category. Everything from laptop and so on, those are common noun. Okay. Contoh lain misalnya seperti Google. When you refer to Google as, for example, thing, thing seperti Google, misalkan Google sebagai produk atau Google sebagai nama brand atau nama perusahaan, itu proper noun. Tetapi kalau misalkan Anda refer Google sebagai aktivitas, misalkan googling your friend's name or googling another person's name is allowed, misalkan dalam konteks kata semacam itu, maka dia sudah menjadi common noun. Jadi batas antara proper noun sama common noun itu apa ya? Tidak spesifik kayak gitu. Jadi semacam itu. Kalau count noun sama mild noun apa, teman-teman? Kira-kira bedanya atau definisinya? I think count noun is noun that can be counted, sir, like books, dolls, something like that. Okay, thank you so much. Kalau count noun bisa dihitung. Kalau mass noun berarti lawannya ya. Yes, sir. Ya, ya. Kalau mass noun itu yang lawannya. What do you think about count noun and mass noun? Is it also occur in Indonesian? Ada nggak sih kata count noun sama mass noun in Indonesian language? Ada nggak? Ada nggak sih kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung dalam bahasa Indonesia itu? Atau nggak ada kategori semacam itu? Ada, sir. Contohnya seperti apa? Contohnya ada. Kalau di bahasa Indonesia kayak buku, misalkan 2 buku itu bisa dihitung. Tapi kalau uncountable yang di bahasa Indonesia seperti air itu harus ada yang bisa diukur gitu, sir. Kayak misalkan segelas air kayak gitu. Right, okay, thank you. Okay, itu apa ya, mengkuantifikasinya ya, membuat kayak bilangan atau hitungan untuk semacam itu. Baik, kalau di bahasa Indonesia tidak sespesifik seperti bahasa Inggris ada pembagian count sama mass noun. Kalau di Indonesia itu mereka agak merge jadi satu. Jadi Anda bisa menambahkan mass noun itu, count mass noun ini sama dengan kita kadang-kadang sebut sebagai non count. Jadi atau uncountable. Jadi misalkan kata-kata yang dia itu tidak bisa dihitung, maka dia ini kalau dalam bahasa Inggris misalkan harus dikasih artikel atau penjumlah tambah atau bilangan untuk membuat bisa dihitung. Tapi mayoritas kata-kata yang tidak bisa dihitung biasanya kita nggak perlu kasih gitu. Misalkan water can be drink kayak gitu. Atau money can talk, misalkan money, uang itu bisa bicara, maksudnya uang itu bisa menentukan banyak hal kayak gitu dan lain-lainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia pembagiannya agak blur. Kadang-kadang Anda bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dihitung itu kelihatan seperti dihitung. Misalkan seperti tadi kepercayaan. Sebuah kepercayaan itu penting. Saya mendapat sebuah amanah. Amanah itu kan itu kalau dalam bahasa Inggris kan dia termasuk uncountable noun. Tapi dalam bahasa Indonesia sebuah amanah itu memungkinkan dibuat semacam itu. Nah, dalam bahasa Inggris sebagian mass noun sama count noun itu mass noun sama count noun itu bisa merge. Tetapi ada sebagian yang tidak bisa, yang selalu split. Contohnya gitu. Jadi notes-nya yang dicatat oleh Barton Roberts itu diantaranya adalah satu,
banyak kata benda yang dia bisa berfungsi sebagai count and mass nouns. It happens in Indonesian language. But then in English, it's Firda tadi benar bahwasanya kita perlu mengkuantifikasi kalau misalkan segelas air kayak gitu misalkan. Tapi Anda juga bisa bilang di dalam bahasa air bisa diminum. Gitu. Anda perlu minum air kayak gitu. Jadi kadang-kadang kuantifikasi penomoran, penjumlahan dan pembilang tadi itu tidak wajib ada dalam bahasa Indonesia karena agak blur antara count sama mass noun. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris sebagian besar itu fix, tapi sebagian lainnya yang sering digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, artinya dia itu kata-kata yang sering banget digunakan orang, itu biasanya bisa blending, bisa kadang-kadang digunakan sebagai countable, bisa digunakan kadang-kadang sebagai uncountable. Jadi misalkan contohnya seperti air tadi, I drank a cup of water atau a cup of tea atau I drank a glass of water in the morning. Kayak gitu. Saya minum segelas air di pagi hari. Kayak gitu contohnya. Atau Anda bisa kasih pembilang kalau misalnya di Bartons itu contohnya misalkan 2 butters. Misalkan how much do you want to buy? Misalkan ada orang nanya seberapa banyak kamu ingin beli butter, terus 2 butters. Bisa jadi buttersnya di situ sudah spesifik, sudah ada 1 bungkus, 2 bungkus. Ketika Anda bilang 2 butters, walaupun butter itu sebenarnya tidak bisa dihitung, when you say 2 butters, so it refers to 2 packs of butter, and so on. Yang lainnya, some mass noun can be changed into count noun by adding article an and the, terutama artikel the ini. Ini yang paling memudahkan. Jadi kadang-kadang di situ dicontohkan kalau Barton Roberts itu misalkan the accident happened yesterday, misalkan seperti itu. Yang paling sering the, tapi Anda juga bisa menambahkan an accident happened yesterday. Yang ini kadang-kadang bagi kita yang dari bahasa Indonesia, kita agak bingung memetakan, mengukur count sama uncountable dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti uang, itu kalau dalam bahasa Inggris uang itu uncountable. Tetapi pada praktiknya kita melihat uang itu lebih mudah dihitung daripada misalkan and it's countable. Maksudnya kita melihatnya uang itu kan sebiji, 2 biji, 3 biji, jumlahnya kan jelas kelihatan. Tetapi pengkategorian orang Inggris itu dia mengkategorikan uang itu pada dasarnya sebagai uncountable. Jadi semacam ini yang kadang-kadang confusing. Atau sand, pasir, itu bisa dijamakkan, sands. Padahal lebih sulit menghitung pasir daripada menghitung uang. Jadi parameter ini yang kadang-kadang kita kesulitan sehingga banyak siswa kita atau pembelajar bahasa Inggris yang kadang-kadang kesulitan untuk menentukan ini perlu S atau enggak S, ini perlu artikel atau enggak, ini bisa ditambahi depannya atau enggak. So something like that. We should need to pay attention when we are teaching English. So next, pronoun. What is pronoun? Menurut teman-teman pronoun itu apa? What do you think about pronoun? What is pronoun? Kata ganti itu apa? Any comment? Silakan. Kata ganti itu apa? It's a word to refer to someone or things. Right. So like, what is the example? Thank you, Ninda. What is the example, everyone? It's like she refers to female person, sir. Okay. Something like that. Yeah, something like that. Okay. Itu yang paling umum kita gunakan biasanya kata ganti itu untuk menggantikan kata benda. Ini menurut Barton Roberts ada 6 kategori, bisa dibagi menjadi 6 macam. Dia punya definite pronoun, reflexive, demonstrative, and so on. Cuma ini salah satu pembagian pronoun. Anda akan melihat di tempat lain orang membaginya secara berbeda, tidak seperti ini.
Contohnya misalkan seperti demonstrative pronoun yang kategori nomor 4, demonstrative pronoun this, that, this, and those. Sebagian orang tidak menganggap ini sebagai pronoun, tetapi sebagai demonstratif, pembagian terpisah, bukan bagian dari pronoun. Jadi ini yang kita perlu perhatikan. Contohnya Anda bisa melihat di sini. Sebentar, saya sharing. Saya barusan Google. Nah, contoh di sini Anda akan melihat bahwasanya sebentar. Jenis-jenis pronoun itu ada banyak. Ini sebagai gambar saja. Jadi di sini ada yang membagi pronoun menjadi 5 kategori. Ada yang membagi pronoun menjadi 4 kategori. Ada yang membagi pronoun menjadi ini 5 kategori juga. So different people have different pronoun types. Kalau Anda ketik pronoun types di situ akan agak lebih jelas lagi. Pembagian pronoun, ada yang membagi pronoun menjadi 7 kategori semacam ini. Jadi ini 7 kategori. Ada yang membagi pronoun menjadi 8 kategori, mulai dari demonstratif, relatif, sampai personal, dan macam-macam. Ada yang menjadi 5 kategori. So there is no exact agreement between researchers on how many pronouns are there and how many types of pronoun. Jadi kadang-kadang kita sendiri bingung. Maka bisa jadi ketika kita nanti bikin tree diagram, menurut kita bagian ini harusnya dia masuk pronoun atau jenis kategori ini, menurut orang lain bisa jadi tidak. Ini terutama untuk pembagian yang belum begitu spesifik, semacam pronoun, terus kemudian semacam kata-kata tambahan, misalnya seperti to, so, dan macam-macamnya, semacam itu. Kadang-kadang orang berbeda pendapat. So next, kita akan mendiskusikan tentang lexical and phrasal categories, which is noun and noun phrase. Sebelum kita lanjutkan, silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dulu. Lexical and phrasal categories on noun and noun phrase. Ini di sini ada head noun yang pertama kita diskusikan. Karena kita head itu yang terpenting. Kalau ada head sama modifier, head is more important than the modifier because it determines not only the meaning, bukan hanya maknanya, seperti yang nomor 4, what sort of thing or person the whole NP refers to, tetapi juga bagian sebelum-sebelumnya, kategorinya, terus kemudian numbers, terus kemudian gendernya, and so on. Jadi kalau misalkan Anda punya satu kata tertentu, maka ini akan kelihatan jumlahnya dan macam-macamnya dalam bahasa Inggris dari head tersebut. Jadi misalkan 3 men, itu yang penting di situ selain kita kasih tambah kata-kata 3, kita lihat ada man juga di situ, bahwasanya man itu kemudian menentukan ada lebih dari satu laki-laki, semacam itu. Misalkan tidak ada numbers pun, kita misalkan misalkan I buy some books, kayak gitu misalkan, atau I buy books, misalkan saya beli buku, beberapa buku, atau saya beli buku-buku, semacam itu. Walaupun kita tidak ada bagian depannya, tidak ada yang menjelaskan, tapi kita bisa tahu approximate number-nya kira-kira berapa, kayak gitu dari situ. Terus kategorinya juga kita bisa tahu dari bagian itu tadi. Kalau misalkan kita lihat ini kategorinya dia masuk verba atau masuk nomina atau yang masuk, atau misalkan di situ kategorinya misalkan gendernya itu juga kelihatan. Terus kalau misalkan selain itu misalnya apa ya? So, for example, contohnya tadi yang kategori itu dicontohkan misalkan di kata yang benar tadi, two dubious plans misalkan, two dubious plans atau two dubious jokes misalkan.
two dubious jokes sama two dubious plans, itu di situ kita jelas bahwasannya dia punya fungsi sebagai kata benda atau sebagai subjek atau sebagai objek dari kata plans atau jokes itu. Terus kemudian kita tahu maknanya dari situ juga. Itu yang pertama yang perlu kita paham terkait kata benda dan frase kata benda. Yang kedua adalah bahwasanya frase itu bisa terdiri dari berbagai level. Jadi di sini ada di contoh ini ada phrase B, terus kemudian phrase C. Nah, phrase C ini dia extremely clever. Dia ini frasenya adjective phrase karena headnya adalah clever dan extremely ini menerangkan adjective phrase ini. Nah, sementara yang phrase B ini mencakup ini extremely clever plans. Ini noun phrase karena kita lihat headnya adalah plans. Nah, yang phrase A ini yang ini, NP ini phrase A. Two extremely clever plans juga tetap sama. Bagian ini headnya adalah plans ini. Dan two extremely clever itu menerangkan atau memodifikasi head ini. Jadi noun phrase itu bisa terdiri dari beberapa level. Bisa jadi di level phrase B saja cukup, atau di level phrase A yang two extremely clever plans. Bisa jadi bahkan phrase-nya itu hanya terdiri dari satu kata saja, sebagaimana yang disebutkan dalam contoh berikut ini. Kadang-kadang satu phrase hanya terdiri satu kata dan itu berfungsi sebagai head-nya. Misalkan ini di bawah ini contohnya dua ini, dia bisa menjadi one head noun menggunakan pronoun they atau proper name Max semacam itu. Jadi dia sudah name noun phrase tersendiri. Jadi misalkan Max buys a nice tea, misalkan jangan a nice tea. Max buys a car, misalkan. Max buys a car. Max itu sudah noun phrase, dia sebagai kata benda, sebagai subjek. Jadi dia bisa digunakan di situ sebagai noun phrase. Oke, next kita akan melanjutkan ke adjective sama adverb. Ini diskusinya lebih simpel lagi, sebagaimana contoh yang barusan ini. Adjective and adverb phrase, pada dasarnya kalau adjective phrase, maka dia bentuknya sebagai adjective sebagai head. Terus bagian yang sebelumnya, dia ini mensifati head-nya ini. Umumnya bentuknya adalah adverb. Jadi jarang sekali ditemui adjektif yang mendefinisikan adjektif lain. Contohnya misalnya ada jokes semacam ini. My husband called me pretty. He said I'm pretty. What he mean is actually I'm pretty annoying kayak gitu. Pretty di situ, pretty annoying di situ pada dasarnya bisa menjadi adjektif. Misalkan saya ketik di sini ya. She is pretty. She is pretty annoying. Sorry, bukan she atau he juga boleh lah. Ini saya ambil karena saya lihat post orang di status WA kemarin gitu loh. Jadi tidak intentionally she or he, but then that's the video. But then this one is good, pretty good example. So what we mean here by pretty, what is pretty here? Menurut teman-teman, pretty di sini itu dia kategorinya sebagai apa? Silakan. Adverb, sir. Adverb, Sorry? sir. Adverb? Yes, Yep. sir. It's an adverb. Oke, baik.
Pretty yang di awal dia menjadi adjektif. Ketika dia yang pretty yang di kedua dia adverb. Yang pertama adjektif, dia nggak bisa adverb di sini. Jadi kita tesnya gimana? Kenapa nggak bisa adverb itu nggak bisa misalkan? Can you say she is often? Okay. Atau misalkan bukan terkait degree, tapi misalkan she is apa ya? Ini often yang degree misalkan. Oh, misalkan she is regularly. So in this case, you will see that in both cases, it's not possible to put it. It is not allowable to have like she is ini she is ya, sorry, saya salah ketik. She is regularly atau she is often, ini nggak memungkinkan. Tetapi pada yang di sini, ini she is pretty boleh. Jadi dia ini pada dasarnya kategorinya bukan yang ini, tidak sama dengan ini. Jadi semacam itu. Kita mengetesnya dengan cara itu. Ketika satu ini diganti dengan jenis yang lain yang mirip dengan itu, bisa atau enggak? Kalau enggak bisa, berarti dia enggak sama kategorinya. Berarti kesimpulan kita adalah pretty yang di awal ini merupakan adjektif. Maknanya dari pretty itu, kalau misalkan menurut kamus, bisa jadi maknanya itu graceful, delicate, cantik, dan semacam itu. Sementara yang bagian kedua, yang bagian bawah adalah adverb. Pretty di situ refers to bahwasanya sesuatu itu cukup menarik ataupun yang lainnya, right? Itu kaitannya dengan adjective and adverbs. Alright, nanti kita lanjutkan lagi yang adverb sama adjective kalau misalkan pas nemu contoh yang sesuai. Next is preposition. Ini beberapa masih ada yang kebingungan. Yang adjective and adverbs tidak begitu banyak problem. Jadi kita tidak begitu banyak diskusi di sini. Yang preposition phrase terutama yang ada beberapa yang kebingungan. So ini beberapa catatan dari Barton and Roberts yang saya kira cukup sesuai dengan teman-teman. Sorry. Sebentar. Okay. Next is preposition. Prepositional phrase PP ini refers to prepositional phrase. Jadi prepositional phrase itu ada dua macam. Bisa preposition plus noun phrase semacam beside the stream atau to Max, I give the books to Max, I'm standing beside the stream, dan seterusnya. Atau prepositional phrase hanya terdiri dari preposisi saja. You go there, kayak gitu. I'm here, semacam itu. I'm here bisa dalam konteks ini, tetapi preposition di sini harus preposisi yang menunjukkan waktu. Jadi, sorry, bukan waktu, tempat ya di sini. Sorry, bukan waktu. Jadi semacam itu. Ini preposition, bukan adverb yang ini adverb juga bisa disebut sebagai adverb, tapi pada dasarnya dia juga sebenarnya preposisi. Jadi Anda bisa yang model semacam ini menulis misalkan I work here in this campus. I'm here. Semacam ini bisa. You go there.
Jadi model semacam ini bisa, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan adverb yang model manner tadi. Jadi adverb untuk menunjukkan frekuensi atau manner semacam regularly itu manner, atau frekuensi often kayak gitu nggak bisa. Terus tanda semacam ini biasanya kalau kita menganalisis sintaks ini berarti consist of. Jadi di sini tuh preposition can consist of preposition plus NP, atau prepositional phrase consist of just preposition, semacam ini. Terus, nah ini contohnya misalkan, ketika digambar dalam tree diagram, Anda bisa menulisnya semacam ini. Misalkan prepositional phrase-nya hanya terdiri dari P saja, preposition. Misalkan Anda tulis there atau now, bisa seperti ini. Atau jika prepositional phrase-nya itu terdiri dari preposition ditambah dengan noun phrase. Noun phrase-nya bentuknya a stream di sini. Kita ada tanda segitiga ini menunjukkan biasanya dia sudah dalam bentuk frase yang cukup spesifik. Dia bentuknya semacam konstituen yang cukup spesifik. Jadi Anda boleh pakai semacam ini juga. Tidak harus bentuknya pakai ini. Bentuk gini saja. Gini juga boleh, atau dibuat gini juga boleh. Kalau untuk yang sudah bagian yang spesifik semacam ini. Lanjut dulu. Itu. Baik, untuk yang preposition phrase ini masih ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Oke, jelas ya. Gimana? Excuse me, I have a question about the tree diagram. Kan tree diagram itu maksimal selalu cabangnya 2 ya, Sir? Apakah bisa nyabang 3? Maksudnya ini kan yang kayak misalnya PP, terus cabangnya P sama NP. Itu bisa nyabang satu lagi nggak jadi satunya apa gitu? Atau maksimal emang 2 aja gitu? Kalau rumus misalkan satu sentence itu biasanya 2. Tapi kalau koordinasi, structure of coordination itu bisa lebih banyak dari 2. Bisa lebih dari 2. Tergantung koordinasinya jumlahnya seberapa banyak. Jadi misalkan kalimat ini yang saya sering gunakan di kelas kita. I love you, but you love him, misalkan. Nah, ini maka kita akan punya koordinasi but di sini. Jadi pada dasarnya ini seolah-olah ada satu sentence S di sini yang kemudian dia pecah menjadi S, terus kemudian koordinasi, dan di sini ada but-nya di sini. Jadi dipecah jadi 3 ini. Tapi nanti ketika di bagian yang lebih spesifik, itu sentence-nya harus dipecah menjadi pada dasarnya and noun phrase, subjek plus predikatnya tadi, noun phrase plus verb phrase-nya, semacam itu. Jadi bisa, tetapi hanya untuk structure of coordination saja. Kalau ingin dipecah lebih banyak, biasanya seperti itu. Oke, Sir. Terus satu lagi, Sir. Kan misalkan dipecah jadi 2 gitu kan, Sir. Dulu tuh aku berpikir kalau misalkan dari suatu frasa itu ada head dan modifier. Nah, si head ini aku selalu mikir cuma satu kata. Ternyata si head ini ternyata bisa juga lebih dari satu kata ya. Contohnya kayak misalkan ada the present from her boyfriend. Ya, bisa. Nanti ada contoh yang bisa kita highlight juga setelah ini. Sebentar ya. Itu ini di coordinate phrases ini. Jadi coordinating phrase atau coordinate phrase itu ada banyak, tapi yang biasanya paling sering kita gunakan atau paling sering muncul dalam contoh-contoh atau analisis itu biasanya 3 ini, and, but, sama or. Sebenarnya ada coordinating yang lain semacam yet, sama so, sama else kayak gitu. Tapi itu biasanya treatmentnya
sedikit berbeda daripada and, but, sama or ini, karena ini yang paling umum. Jadi contohnya semacam ini. The question will be, how many head noun this sentence have? Max and Adrian are being melodramatic. The clowns and the acrobats refuse to cooperate. Macam ini. Ini ada berapa head noun-nya di sini? Silakan teman-teman. What do you think? How many head nouns do we have here? How many head nouns? Kepalanya ada berapa di situ? Di sini kepalanya ada dua, at least yang 20A ada dua, Max and Adrian. Yang 20B juga ada dua, the clowns and the acrobats. The number would be, I don't know how many is clowns are here and how many the acrobats are here. We didn't know at least, but at least karena di sini ada and, kita tahu bahwasanya ada dua headnya. Jadi 20A itu kan semacam aslinya ada kalimat Max is being melodramatic and Adrian is being melodramatic. Karena kita punya prinsip ekonomi, dalam bahasa itu ada prinsip ekonomi, artinya Anda berusaha untuk berbicara seefisien mungkin. Semakin Anda efisien, semakin Anda beruntung, dapat benefit, nggak capek ngomongnya, dan orang nggak bosan, lebih efektif dan lebih memudahkan orang memahaminya, semacam itu. Itu prinsip ekonomi bahasa. Nah, makanya kemudian muncul structure of coordination semacam ini. Jadi untuk membuat kita lebih mudah untuk membuat lebih kalimat yang lebih efektif semacam itu. Nah, di sini contohnya misalkan Max and Adrian kita bisa membagi menjadi dua NP. Pada dasarnya misalnya ini tadi Max and Adrian are being melodramatic. Kita punya NP, terus kita juga punya VP being melodramatic. VP-nya adalah are being melodramatic. Terus kita punya garis yang lebih tinggi di atasnya sebagai sentence-nya, and so on. Hampir sama, the clowns and the acrobats, ini juga terdiri dari noun phrase, terus verb phrase-nya yang mana, dan seterusnya. Ini yang kita maksud dengan bahwasanya noun phrase can be more than one. Head noun-nya itu bisa lebih dari satu, biasanya referring to this one. Other would be little bit different, sebentar. Ada lagi dalam kasus ini, di sini ada satu contoh lagi. Sebelum ini, ini coba Anda lihat dulu di sini. Dari statement nomor 31 sampai 37, ini sebagian semuanya bentuknya ini bukan non phrase semuanya. Dia bentuknya ini semuanya phrase, tetapi bisa jadi beda-beda. Menurut Anda yang benar yang mana saja? Silakan. What do you think? Which one do you think are correct and which one are not correct? Silakan. Sigit, Savana, Sarah, Salsa, Riza, Rizky, Cory. What do you think? Phrase mana yang benar dan phrase mana yang salah? Phrase number 31. Itu yang benar atau salah? That's correct one. 31 yang benar atau salah? Incorrect or correct? It's incorrect, sir. Oke, incorrect. 31. Ada lagi yang salah atau yang benar yang lainnya? What do you think, guys? Number 36 is correct, sir. 36 is correct. Okay.
Silakan, ada lagi yang sorry. 35, sir. 33 is correct, sir. Gimana? Sorry. 33 Uh-huh. I can't hear you clearly. Can you repeat it once more? 33 is correct, sir. 33, okay. Siapa barusan? Sorry, yang barusan bilang siapa? Firda. Okay, thank you, Firda. Right. So, what about 32, guys? 32 is incorrect. Akfi gimana? 32? 32 is incorrect. 32 incorrect. Okay. Safara, what do you think about 34? I think 34 is correct, sir. 34 is correct. 35 is incorrect. 35 incorrect. Yes, incorrect, sir. All right. Thank you, Sarah and Safara. What about 37? That's incorrect, sir. Incorrect. Okay. Yes. Okay, baik. incorrect. So let's check it. Sebentar. Thank you so much, everyone. So Max and quickly is not coordinating. When we are talking about coordination, it should connect something which is similar. Jadi seperti Anda dengan pasangan Anda ada koneksi, berarti misalnya Anda you're saying there is connection, there is similarity, bahwasanya Anda saling suka satu sama lain, itu coordinating. But then when another one person says okay and another disagree or says it's not okay, there is no coordination, like positive coordination in it. At least they are talking about the same thing. They can disagree to each other as shown by but, ada but, misalnya kita pakai but kayak gitu, boleh sesuatu berbeda. Tetapi yang jelas mereka tidak diskusi dalam apa ya, tidak dalam konteks yang berbeda. Jadi yang Max and quickly ini selain mereka jauh berbeda, mereka halnya jauh berbeda. So Max is a noun while quickly is adverb. So mereka ini tidak coordinating. And then number 2 is the same. The acrobats is noun, while quite incomprehensible is a adjective phrase. Ini yang membuat berbeda. Obviously intelligent, nomor 5. Obviously intelligent is adjective phrase, while to Newcastle is a prepositional phrase. Head noun-nya adalah prepositionnya to. Jadi di situ jauh berbeda sehingga mereka dia salah. Right. So basically you understand that some of these phrases are well formed while some others are not, because whether they are similar or coordinated or not, gitu aja. Misalkan kita pakai coordinating yang lain but and or kayak gitu juga bisa, tetapi artinya kita tetap harus membicarakan sesuatu yang sama, kategorinya sama kalau dalam sinteks itu. Alright, sebentar. Okay, next. Sebentar, saya hilangkan dulu. Structure of coordination refers to any constituent of any category can consist of coordinations of constituents of the same category. Kuncinya itu tadi, same category. Kalau misalkan tidak sama kategorinya, misalkan adjective, but adjective, but adverb, atau misalkan Anda punya noun and verb,
itu jelas ini dia tidak bisa dibuat dalam bentuk structure of coordination. Bisa kita bikin structure yang lain bentuknya, misalkan complement, bagian yang anak kalimatnya itu merupakan complement dari induk kalimatnya. Nah, ini modelnya bisa, tapi itu bentuknya complementations, bukan coordination, yang kita akan pelajari di beberapa meeting ke depan. Contohnya ini, structure of coordination. Coordination of adjective phrase ini yang di highlight di sini, bahwasanya stuffy and too hot sama too hot and stuffy are two adjective phrases, but they have different structures. Mereka punya struktur yang berbeda di sini. What do you think are the difference? Strukturnya apa yang membuat mereka berbeda? Silakan, teman-teman. What do you think makes them different structurally? Silakan, ada yang mau nambahkan sesuatu? What do you think makes them different? Apa kira-kira strukturnya yang berbeda? Stuffy and too hot sama too hot and stuffy. Silakan coba lihat bukunya Barton and Roberts pada halaman, sebentar, carikan. Oh, ini halaman 58. Silakan lihat di halaman 58. Di situ ada dua adjective phrase, stuffy and too hot sama too hot and stuffy. Tetapi menurut Barton and Roberts, ini keduanya ini berbeda, strukturnya berbeda. Jadi kita perlu pelajari juga. Apa kira-kira bedanya, teman-teman? Stuffy and too hot. Stuffy and too hot. Silakan. Oh, di itu yang 38 itu cuman memodify yang hot, kalau yang di 39 itu bisa hot dan stuffy-nya. Oke, thank you, Savana. Sikit ada tambahan? Untuk yang nomor 38 itu masuknya ke pasal coordination, sir. Sedangkan yang 39 itu masuknya ke lexical coordination. Oke, baik. Kita coba lihat. Stuffy and too hot sama too hot and stuffy. Kalau secara makna, kalau too hot and stuffy yang 39, maka too di situ bisa refer ke keduanya. Sementara kalau too hot yang di sini dia hanya hot saja. Nah, bentuknya kalau misalkan sorry. Saya hilangan. Nah, ini penggambarannya kalau misalkan dibuat gambar semacam ini tadi. Jadi keduanya ini sama-sama koordinatif, ada koordinatnya n di situ. Kalau menurut Barton and Roberts, di situ yang membedakan itu adalah bahwasanya pada yang pertama, yang 40A, stuffy and too hot, to-nya itu deg itu di situ itu singkatan dari degree. Degree, A itu adjective. Jadi beda buku itu kadang-kadang membuat singkatan beda-beda. Kadang di sini A ya, kadang-kadang di bagian lain dia punya ADJ gitu untuk menunjukkan adjective. Jadi kadang-kadang mungkin kita agak kebingungan kadang-kadang. That's normal. Terus yang di bagian kedua, degree-nya di sini dia menerangkan both hot and stuffy. Nah, ini contoh yang juga bisa dibuat gambaran, buat menggambarkan tadi pertanyaan Ninda, apakah bisa cabangnya lebih dari 2 misalkan.
Kalau coordinating ini yang paling umum, biasanya kita bikin 2 semacam ini. Regardless how many modifier you can put as many heads, or you can put as many modifier as you want by adding coordination. Jadi branch-nya bisa ditambahkan dengan cara itu. Itu kalau yang penjelasannya Mas Sigit tentang salah satunya sebagai phrasal categories dan salah satunya sebagai lexical categories, we will check it after this. Nah, tentang lexical sama phrasal categories tadi itu di coordination. Ini sebagai contohnya di diskusinya di sini. Jadi lexical coordination, misalkan katanya with the staircase complementing a coordinations of piece versus phrasal coordination, di mana di situ ada 2 prepositional phrase. Jadi lihatnya di sini. Saya akan pelan-pelan agar Anda tidak bingung. Yang pertama, up and down the staircase, ini masuknya lexical coordination. Alasannya dia lexical karena yang dihubungkan itu adalah 2 bagian lexical, up sama down. Up sama down ini dihubungkan, jadi dia lexical. Sementara yang dia N-nya menghubungkan 2 bagian kata, 2 kata ini. Sementara yang bagian 41B, dia ini termasuk phrasal coordination karena coordinative N ini menghubungkan frase in the foundation dengan under the rafter. Jadi semacam itu. Pada 41 yang A, kalimat asalnya bisa jadi up the staircase and down the staircase. Nah, karena ada model semacam ini di mana kita lihat up the staircase and down the staircase itu kan bagian the staircase ini apa ya, double. Jadi kita bisa delete salah satu. Saya coba di bawahnya. Anda bisa tulis up the staircase and down the staircase, atau up and down the staircase, atau up the staircase and down. All 3 are generally acceptable, cuman salah satu bentuk mungkin lebih populer atau lebih berterima daripada bentuk lainnya, yaitu yang kedua di sini. Anda bisa bilang misalkan up the staircase and down, atau up the staircase and down the staircase. Misalkan saya setiap hari pulang pergi Gondang Legi Malang gitu. Atau saya bisa bilang saya setiap hari pergi ke Malang dan pulang ke Gondang Legi kayak gitu. Atau Anda bisa bilang misalkan lainnya, misalkan saya setiap hari PP Gondang Legi Malang. Pada dasarnya bentuknya hampir sama. Cuma mereka mungkin kalau diperinci secara leksikal sedikit berbeda, tetapi referring to the same concept. Jadi semacam itu. Itu saja. Kenapa ini disebut lexical coordination? Karena dia menghubungkan 2 bagian yang ini. Kalau yang ini disebut phrasal coordination karena dia menghubungkan 2 frasa. Itu sebentar. Kita coba kembali lagi. Nah, yang di bagian ini hampir sama. Bagian hot and stuffy ini merupakan lexical coordination. Yang bagian N ini too hot sama stuffy. Nah, ini dia merupakan phrasal coordination
karena dia menghubungkan dua adjective phrase. Sementara yang ini dia menghubungkan dua adjective. Jadi dia lexical coordination. Oke, semacam itu. Sudah jelas ya, teman-teman? Alright. So, next kita akan sedikit diskusi, waktu kita agak terbatas sedikit. Ini ada satu website resource yang saya perkenalkan di awal tadi, yang saya ingin coba dengan teman-teman. Namanya Syntactic Tree Diagram. Sebentar. Ini community college di pomona.edu, salah satu community college, dan ini cukup menarik di bagian di bagian dalam nanti Anda bisa melihat model syntactic tree structure yang bisa kita coba. Jadi nanti ada independent study yang saya minta untuk menganalisis 4 kalimat, terus di situ nanti saya tunjukkan dulu. Silakan Anda coba ini sebentar, saya coba copy alamatnya. Anda bisa ke sini langsung atau lihat dulu bagaimana dalamnya. Nah, terus di dalamnya nanti akan ada di main menu ada learn the basic, ini video. Terus challenge activity, ini ada challenge activity yang beginner, intermediate, sama advanced yang saya ingin teman-teman coba. Terus juga ada note definition sama phrase structure rules. Nah, nanti ini tampilannya di challenge activity yang basic. Nanti ada kalimat di atas, terus Anda bisa ambil note dulu, terus kemudian kalimatnya Anda turunkan. Habis ini saya coba praktikan. Terus yang ini adalah note description-nya, yang dimaksud dengan S menurut dia apa, NP itu menurut dia apa, and so on. Jadi singkatannya bisa jadi beda-beda. Di sini si penulis yang ini menulis sebagai ADGP, adjective phrase. Pada dasarnya cukup dekat satu sama lain, cuman kadang-kadang kita agak sedikit bingung. Pronoun di sini pakai kata pro and so on. Terus dia cukup detail sampai ke bawah-bawah. Terus setelah note description, di situ juga ada sedikit penjelasan tentang structure rules-nya yang dia pakai. Jadi misalkan sentence itu terdiri dari NP sama VP. Untuk penulis yang ini dia tidak pakai model semacam yang tadi. Kalau yang di bukunya Barton and Roberts kan dia pakai tanda semacam ini untuk menunjukkan konsisten. Tapi dia di sini pakai tanda panah. So anyway, you understand that it refers to that sentence consists of non-phrase sama verb phrase. Terus ini beberapa rumusan yang lainnya, misalkan verb phrase bisa dibentuk dari yang dalam kurung ini berarti dia opsional. Yang tidak dikurung verb ini berarti dia wajib ada. P and NP prepositional phrase, preposisi non-phrase-nya tidak harus ada. Karena kita bisa bikin I work here, I am there, kayak gitu, dan macam-macamnya, dan seterusnya. Ini cukup menarik, asal Anda memahami structure rules di sini, pada dasarnya Anda sudah cukup bisa menganalisis sebagian besar struktur sintaksis yang sederhana. Jadi ini cukup membantu. Anda bisa ambil nanti di sini, saya sertakan di slides ini, jadi buat bacaan teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan dengan masuk ke websitenya tersebut. Sebentar.
Sebentar. Oke. Nah, ini tampilannya websitenya syntactic tree diagram di sisi kanan. Jadi nanti kita akan main-main sedikit dengan bagaimana dragging things like this. Di sisi kanan ada main menu. Oh, sebentar. Silakan Anda isi attendance list dulu. Silakan isi attendance list, nanti akan terkunci otomatis jam 10.30, jadi make sure that you can do it before the deadline. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada tree diagram. Di sisi kiri ada main menunya, nanti Anda pilih salah satu. Akan lebih mudah kalau Anda belajar basicnya dulu. Ada videonya pendek, cuma 3,5 menit. Dan ini cukup menarik, si speakers ini menjelaskan dengan sangat detail bagaimana kita bisa bikin tree diagram semacam itu. Terus setelah itu nanti Anda ke challenge activity. Saya akan kasih contoh. Karena contoh, maka kita pilih yang simple dan sederhana untuk sekedar contoh saja. Nah, di situ nanti akan ada beberapa kalimat, sedikit kalimatnya. Terus kalau Anda tidak mau pakai yang ini, Anda bisa skip to next sentence kayak gitu. Kalau misalkan Anda mau yang pakai yang kata ini, kalimat ini saja bisa. Masing-masing stage ini ada sekitar 5-6 kalimat. Jadi yang easy ada 5-6, terus yang intermediate sama advanced juga sama. Jadi kita mau bikin tree diagram, kita tarik dulu note bank yang ada di sisi kiri ini, tarik dulu ke sini. Kita punya sentence sekarang. Sentence terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Nah, semacam ini. Terus noun phrase-nya itu kan Romeo di sini. Di bawahnya noun phrase kita punya noun. Kalau Anda drag semacam ini akan muncul otomatis. Kalau Anda pindahkan, maka dia akan pindah ke tempat yang lain. Jadi semacam itu. Uniknya ini. Terus kemudian ini yang di atas Anda tarik ke bawahnya. Yang verb phrase-nya terdiri dari verb phrase juga dan noun phrase. Verb phrase-nya terdiri dari verb. Ini geser-geser terus. Di bawahnya verb itu ada kata defended. Sementara noun phrase-nya his honor. What do you think about his honor? His honor itu apa? Silakan. His honor. What do you think about his honor? Itu masuk pronoun. Pronoun. Oke, let's try it. Kita punya pronoun his ya. Terus honor-nya? Adjective. 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 ADJ. Oke, setelah selesai, Anda klik cek sintaksnya. Ini masih ada yang salah tulisnya. That is incorrect. Kita cek. Oh, ada bagian yang salah. Berarti pronoun sama adjektifnya kurang pas di sini. Kita ganti. Berarti his ini bukan pronoun. It is something else. What do you think? I think that's determiner. Determiner, oke. Kita coba determiner. His. Terus honor-nya kita coba yang kata benda. Ya, kata benda. Honor. Terus kita coba cek sintaks. Nah, ini sudah betul. Nanti dia kasih tahu urutannya ininya apa aja. Jadi determiner his. Jadi his itu pronoun, secara grammar pronoun, tetapi secara sintaksis menurut dia
his itu tidak masuk pronoun. Kategorinya his itu masuknya ke determiner. We need to really rely on ini definisi, node definition sama apa ya, phrase structure-nya. Bisa jadi orang lain menganggap bahwasanya his itu termasuk pronoun, tapi untuk penulis yang ini dia enggak. Nah, nanti Anda pilih yang lainnya juga bisa, dan seterusnya. Terus, satu contoh lagi, kita coba challenge activity yang intermediate. Yang penting prinsipnya, karena ini bukan one time of, jadi Anda bisa coba bolak-balik, terus seanu aja, salah-salah juga tidak masalah. Jadi do not worry too much. Misalkan sentence, noun phrase, terus kita punya noun Romeo. Romeo is, berarti dia verb phrase is, ini salah. Anda bisa delete kalau salah. Anda nanti tinggal bisa cek sintaksnya kalau udah selesai, tinggal di anu lagi. Verb dulu. Terus is, geser. Anda bisa geser-geser juga. Terus ada noun phrase-nya di sini. Ini harus verb phrase berarti. VP. Karena rumusnya sebagaimana kita share tadi, sebentar, menurut orangnya, kita harus pakai VP sama NP. Cuma nanti tetap kita cek, kalau ternyata VP salah, mintanya langsung V saja, ya berarti tinggal diganti. Gitu aja. Do not worry too much. Noun phrase-nya dari the son of a prominent family. The son of a prominent family ini kan ada dua bagian. The son of a prominent family. Jadi anak dari keluarga terpandang. Berarti the son of ini kemudian punya pembagian a prominent family tadi. Jadi Anda terusin di bawahnya, misalkan NP-nya terdiri dari the sun, di dulu, dia artikel, and so on, dan seterusnya. Baik, kita nggak selesaikan dulu, waktunya agak terbatas. Saya kasih tahu dulu. Jadi yang ingin saya minta teman-teman lakukan, sebentar ya. Saya share dulu. Nah, silakan nanti teman-teman, sudah kelihatan ini slide yang saya share. Sudah muncul? Oke, good. Silakan Anda masuk ke itu tadi, linknya ada di slide ini. Nanti Anda klik main menu, pilih challenge activity. Terus pilih 4 kalimat, boleh beginner, boleh intermediate, boleh advanced category. Boleh kombinasi. Saya ingin beginnernya 2, intermediate-nya 2, atau boleh satu masing-masing. This is just exercise to learn how the category is of syntax, sama belajar sintaksis saja. Cuma beginner, intermediate, sama advanced punya different score. Untuk beginner maksimum skornya 17. Intermediate 21, advanced 25. So in total you will get 100 for 4 sentences in advanced level. Terus silakan Anda analisis 4 kalimat tersebut menggunakan tree diagram. Silakan cek video. Di situ ada video tutorialnya di bagian awal tentang bagaimana membuat pecah-pecahan tree diagramnya. Atau kalau enggak dengan itu, Anda bisa juga lihat ini di bagian belakang ini saya sertakan juga syntax node definition. Ada di anu juga di di website tersebut juga ada ini syntax sama phrase structure rules-nya ada. Anda tinggal klik di sisi kanan pojok kanan ada main menu.
Itu nanti muncul di situ definisinya apa? Bukan definisi, opsinya. Nah, silakan Anda analisis, terus kemudian kalau udah benar, Anda screenshot, Anda simpan tree diagram Anda, lalu nanti Anda upload di Google Classroom via GForm, sudah saya siapkan GForm-nya, nanti Anda tinggal upload saja. Untuk deadline tugas ini salah ketik Wednesday, should be Wednesday, tanggal 2 Maret 2022. Nanti saya ubah lagi. So, your deadline would be Wednesday, midnight, 2 March 2022. Nah, semacam itu. Jadi kita akan coba berlatih. Jangan takut-takut. Ini sekedar latihan. Kalau salah Anda tinggal diulangi lagi, tinggal diulangi lagi. Karena apa ya? Ini cukup simple. Jadi jangan khawatir-khawatir. It should be fine, and you can try as much and as many as you want. Dan ini tidak membutuhkan energi terlalu banyak karena cuman menganalisis semacam ini. Jadi it should be easy for you all, kayak gitu. Anda yang penting tahu dulu ini kira-kira masing-masing node ini di sisi kiri ini akan ada definisinya apa aja. Jadi dia punya di sini. Oh, di sini misalkan apa degree itu apa saja, adverb-nya apa aja, conjunction ada bentuknya apa aja dan macam-macamnya. Setelah Anda tahu nanti Anda bisa. Oke. Baik. Itu saja dulu jam 10.22 kita cukupkan untuk meeting kali ini. I will see you again next week. Tetapi mohon saya diberitahu kalau ada masalah terkait bagaimana mengerjakan atau isu atau pertanyaan lain seputar ini. Setelah ini akan saya upload penugasannya sama materi yang kita diskusikan barusan ke Google Classroom. Terus untuk video nanti akan saya unggah ke YouTube. Terus kemudian Anda bisa menyimak ulang kalau misalkan ada yang missing dari penjelasan saya sebelumnya. Alright, that's all for today.